Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang 5 Asmaul Husna dan artinya. Bersama Ibu Vika, mari kita simak materi berikut ini. Sebelum kita memasuki materi tentang 5 Asmaul Husna, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan teladan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ada tampak satu keluarga yang sedang melakukan doa. Nah, salah satu berdoa yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah dengan menyebutkan nama-nama Asmaul Husna dalam doa. Asmaul Husna dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena melalui nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia, seorang hamba menunjukkan pengakuan akan diri kebesaran dan sifat-sifatnya yang sempurna. Jadi, ketika kita berdoa, kita dianjurkan untuk menyebut nama Asmaul Husna agar kedekatan kita kepada Allah akan lebih dekat lagi. Apakah itu Asmaul Husna? Apakah kalian pernah mendengar kata Asmaul Husna? Apakah kalian sudah tahu artinya? Kita simak pembelajaran berikut ini. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya ada 99. Kita diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran, ayat tentang Asmaul Husna terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 180. Mari kita simak ayatnya berikut ini. Perhatikan ayat di bawah ini. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Shadaqallahul Azim. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi tentang 5 Asmaul Husna dan artinya. Coba kalian simak pada tayangan berikut ini. Yang pertama yaitu Al-Malik, artinya Allah Maha Raja. Yang kedua Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Yang ketiga Al-Quddus, Allah Maha Suci. Yang keempat adalah As-Salam, Allah Maha Sejahtera. Dan yang kelima adalah Al-Mu'min, Allah Maha Memelihara keamanan. Mari kita kupas materi tentang Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya Maha Raja. Allah penguasa atas semua makhluknya. Allah mengatur segala urusan makhluk. Yang kedua Al-Aziz, artinya Maha Mulia. Allah pemilik tunggal segala kemuliaan. Allah memberi kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yang ketiga yaitu Al-Quddus, artinya Maha Suci. Allah adalah zat yang tersucikan dari segala kekurangan. Allah Maha Suci dari keserupaan makhluknya.
Allah terbebas dari segala kekurangan dan celah. Selanjutnya yaitu Assalam. Assalam artinya Maha Sejahtera. Allah selalu mengayomi serta memberi rasa damai kepada hambanya. Allah pemberi keselamatan kepada hambanya. Nah, biasanya kita biasa mengucapkan salam. Salam itu merupakan doa. Doa untuk mendoakan saudara kita agar diberi keselamatan. Yang kelima yaitu Al-Mu'min. Artinya Maha memelihara keamanan. Allah memberi keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa. Allah memberi rasa aman bagi orang yang takut. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang Asmaul Husna dan artinya? Kalau sudah paham, kita akan melanjutkan materi tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu teladan Asmaul Husna Al-Malik. Apa saja keteladanan kita yang dapat kita contoh dari Asmaul Husna Al-Malik? Yang pertama yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Yang kedua, menahan diri dari bermain yang berlebihan. Dan yang ketiga, menahan diri dari perbuatan curang. Nah, itu merupakan contoh-contoh keteladanan Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua yaitu keteladanan Asmaul Husna Al-Aziz. Apa saja sikap yang perlu kita contoh dari keteladanan Asmaul Husna Al-Aziz? Yaitu contoh sikap mandiri. Misalnya yang pertama, mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Yang kedua, hidup mandiri akan menjadi tangguh, optimis, dan percaya diri. Dan yang ketiga, dengan mandiri hidup menjadi mulia. Keteladanan yang berikutnya yaitu teladan Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Nah, dari sifat Asmaul Husna Al-Qudus tersebut, kita akan meladani contoh keseharian sikap yaitu mencintai kebersihan. Bagaimana? Dengan cara mandi, dengan bersiwak atau membersihkan gigi, dengan berwudu sebelum sholat, dengan bersuci setelah hadas, yaitu membuang air besar atau membuang air kecil, kita bersuci. Lalu menjaga kebersihan rumah dengan cara menyapu, mengepel, dan segala macamnya, dan menjaga kebersihan sekolah dengan tugas-tugas piket yang telah diberikan oleh kita. Lalu menjaga kebersihan tempat umum dan sekitarnya. Kita tidak boleh mencoret-coret sembarangan dinding di tempat umum atau membuang sampah sembarangan di manapun. Keteladanan berikutnya yaitu teladan Asmaul Husna As-Salam. Bagaimana cara kita meladani Asmaul Husna As-Salam? Yaitu dengan menjaga lisan kita, dengan menjaga omongan kita. Bagaimana caranya menjaga lisan kita? Yaitu kita menghindari sikap adu domba, fitnah, mengejek orang lain, atau membuka aib orang lain. Nah, lisan kita itu digunakan untuk apa? Yaitu kita gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, mengajarkan amal soleh. Nah, hal lisan tersebut kita gunakan dengan baik, maka lisan kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan ridho dari Allah. Keteladanan berikutnya yaitu teladan Asmaul Husna Al-Mu'min. Bagaimana caranya? Yaitu kita dengan hidup tertib, dengan mengikuti aturan di rumah. Kalau aturan di rumah sudah dibuat, maka kita harus melaksanakan. Misalnya, kita tidak boleh bermain sampai malam, atau ketika kita mau ke rumah teman, kita harus izin dulu ke orang tua. Nah, aturan-aturan yang telah diberlakukan di rumah harus kita taati. Begitu juga aturan di sekolah, seperti melaksanakan piket, melaksanakan upacara, dan segala macamnya. Lalu mengikuti aturan di jalan. Misalnya ketika lampu lalu lintas, kita harus mentaati rambu lalu lintas agar tidak terjadi kekacauan. Begitunya mengikuti aturan di masjid, bagaimana sikap kita ketika kita di masjid. Lalu mengikuti aturan di tempat umum, bagaimana sikap kita ketika di tempat umum. Kita tidak boleh ribut, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan segala macamnya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada segala kekurangan
Dan semoga apa yang kita pelajarin ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.